Shalom, perkenalkan nama saya Kesya Sakinah Adu dengan NIM 20520230021 kelas A Prodi Psikologi Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, tugas psikometri dasar oleh dosen pengampu mata kuliah saya, Ibu Iren Elvira Daik, SSI Teol MPSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang validitas dan reliabilitas tes. Yang pertama, pengertian validitas dan reliabilitas. Dalam melakukan penelitian, tidak lepas dengan validitas dan reliabilitas. Kedua istilah tersebut sangat penting untuk sebuah penelitian karena menjadi sebuah penentu valid dan reliabel penelitian yang dilakukan. Lalu, sebenarnya apa itu uji validitas dan reliabilitas itu sehingga sangat penting dalam sebuah penelitian? Baik, saya akan menjelaskan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Validitas merupakan sebuah sifat yang menunjukkan kebenaran yang berdasarkan bahan bukti yang ada. Sedangkan reliabilitas yaitu ketepatan dan ketelitian dalam menggunakan teknik uji coba alat pengukuran sehingga menghasilkan keterandalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas dan reliabilitas merupakan alat ukur dalam penelitian. Validitas menilai seberapa akurat alat ukur yang digunakan, sedangkan reliabilitas menilai seberapa konsisten alat ukur tersebut. Keakuratan yang diukur validitas meliputi hasil yang sesuai dengan karakteristik, sifat, dan variasi nyata. Metode kualitatif dan kuantitatif sering menggunakan alat ukur validitas. Keduanya mengacu kepada jumlah keadaan yang mau diukur atau seberapa jumlah informasi. Tidak ada kaitannya yang ikut pada hasil penelitian. Sedangkan reliabilitas menilai konsistensi metode ukur, artinya apabila terdapat hasil yang serupa, dapat dikatakan konsisten jika menggunakan metode atau cara yang serupa dalam kondisi yang sama. Hal tersebut barulah dikatakan handal. Reliabilitas juga mampu mengulangi hasil tes dengan serupa. Reliabilitas dapat dikatakan koefisien apabila dapat mengukur seberapa baik uji yang diukur mampu mencapai apa yang diinginkan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk uji reliabilitas. Yang pertama, Cohen's alpha, yang kedua Cronbach's alpha, yang ketiga formula Sperman-Brown, yang keempat korelasi Pearson. Dalam validitas dan reliabilitas terdapat eksistensi validitas dan reliabilitas. Keduanya sangat berhubungan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran yang andal tidak selalu valid. Artinya, hasil yang didapat dari pengukuran mungkin bisa diulangi kembali, namun hasilnya belum tentu sah atau benar. Yang kedua, pengukuran yang valid terkadang dapat diandalkan. Artinya, apabila ada hasil uji yang memiliki hasil akurat, hasil uji tersebut wajib dapat diulang kembali. Dengan kata lain, ketika sebuah ukuran memiliki reliabilitas, tes ulang yang baik dan konsisten, maka penelitian harus menyalankan bahwa nilai tes dapat mewakili apa yang diinginkan. Namun, apabila nilai tes lebih dari itu atau berbeda, maka suatu ukuran bisa sangat andal tetapi tidak memiliki validitas. Baik, yang berikut perbedaan validitas dan reliabilitas. Dalam validitas dan reliabilitas terdapat perbedaan. Yang pertama, validitas mengukur sejauh mana kebenaran sesuatu yang diukur. Sedangkan reliabilitas mengukur sejauh mana hasil konsisten hasil yang diukur. Perbedaan selanjutnya, validitas dapat digunakan untuk mengetahui hasil, kesesuaian, dan keabsahan teori yang digunakan. Sedangkan reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui kekonsistenan hasil dalam waktu, tempat peneliti, dan di berbagai bagian uji itu sendiri.
Lalu bagaimana contoh validitas dan reliabilitas? Di sini saya akan memberikan dua contoh. Contoh validitas dan reliabilitas yang pertama. Dalam kasus yang ada di klinik kesehatan, dokter menggunakan kuesioner gejala untuk memberi diagnosa kepada pasien dengan kondisi medis dalam jangka panjang. Sedangkan dokter lainnya menggunakan kuesioner dan pasien yang sama, namun mendapat diagnosa yang berbeda. Hal ini artinya kuesioner yang digunakan mempunyai reliabilitas rendah sebagai tolak ukur kondisi penyakit pasien. Tetapi, jika kuesioner tersebut memberikan hasil diagnosis yang andal atau sama saat dilakukan pada waktu berbeda dan dokter berbeda, maka hal tersebut menunjukkan kuesioner tersebut mempunyai validitas yang tinggi sebagai tolak ukur kondisi medis. Perlu diketahui bahwa reliabilitas saja tidak cukup untuk memastikan validitas, meskipun dapat diandalkan. Tes tersebut mungkin saja tidak akurat dalam menjelaskan situasi sebenarnya. Baik, kita masuk dalam contoh yang kedua. Dalam pembelajaran IPA, Keisha menguji sampel cairan untuk diketahui suhunya beberapa kali dalam kondisi yang sama. Termometer yang digunakan untuk alat ukur uji suhu menunjukkan suhu yang sama setiap pengujian. Artinya, hasil pengujian tersebut dapat dikatakan reliabel, namun apabila termometer menunjukkan suhu yang berbeda dalam setiap kali uji dengan kondisi yang sama, maka termometer tersebut mungkin tidak berfungsi dengan baik. Artinya, pengukuran tersebut tidak valid. Termometer yang digunakan untuk menguji sampel tersebut menunjukkan hasil yang reliabel, namun apabila termometer belum terkalibrasi dengan benar, kemudian hasil yang didapat 2 derajat lebih rendah dari nilai sebenarnya, artinya pengukuran tersebut tidak valid. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang materi yang saya paparkan, yaitu instrumen pengukuran merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, maka dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek, ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Validitas isi mempermasalahkan sejauh mana suatu teks mengukur tingkat penguasaan terhadap isi atau materi tertentu yang seharusnya dikuasai sesuai dengan tujuan pengajaran, dan validitas isi tidak mempunyai besaran. Validitas konstruk mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan definisi konseptual yang telah ditetapkan. Validitas empiris atau validitas kriteria, yang berarti bahwa validitas ditentukan berdasarkan kriteria baik kriteria internal maupun eksternal. Berikut reliabilitas mempermasalahkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran hanya dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Sekian dan terima kasih.